Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak dosen pembimbing, Bapak Haris Syauki, Skom Mkom. Perkenalkan, nama saya Syani Karisa Syauluna dengan NIM 241020038. Di sini kita akan membahas profesi di bidang informatika dengan skill yang harus kita butuhkan untuk persiapan kita memasuki di bidang tersebut. Yang pertama, saya memilih data engineer, kedua adalah data analis, lalu yang terakhir cyber security. Di antara ketiga ini, saya akan menjelaskan apa aja bidang yang saya pilih ini. Informatika sendiri adalah ilmu yang mempelajari sebuah informasi dengan menggunakan teknologi komputer. Dengan profil latar belakang lulusan informatika ini memiliki prospek yang cukup luas loh teman-teman. Karena semakin canggihnya teknologi di era saat ini, banyak sekali perusahaan yang membutuhkan para pekerja yang sangat profesional. Tugas data engineer bertujuan membangun sistem dan infrastruktur big data yang menyiapkan pipeline infrastruktur jalur untuk data scientist dari desain, membangun atau mengatur data pipeline yang nantinya lebih mudah dikelola, ditafsirkan, dan dikumpulkan oleh data scientist. Data engineer sendiri seperti penjaga gerbang data yang memastikan keamanan data juga memberikan akses ke data scientist. Sebagai calon pekerja di bidang data engineer, saya terinspirasi oleh Bapak Aldi Tama Agung Prasetyo, mempelajari dan menguasai SQL, Python, dan R, merancang arsitektur untuk membangun sistem manajemen database, pengetahuan mengenai Spark, Hadoop, dan Kafka, skill data mining, data management, dan memiliki kemampuan berpikir logis, manajemen organisasi, dan kemampuan bekerja secara tim. Next. Tugas data analis memberikan insight dari data yang sudah ada. Biasanya, tim data analis menggunakan data historical atau data yang sudah lampau. Data ini bisa didapatkan dari berbagai macam kejadian atau sebuah keputusan yang dibuat. Insight yang dihasilkan dibuat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dengan saya memilih bidang data analis, saya terinspirasi oleh Bapak Damar Saputra, seorang yang saat ini berkarir di dunia industri data dengan perusahaan MS Glow. Memahami tentang data itu sendiri, misalnya familiar dengan sumber-sumber data, jenis-jenis data, dan caranya membaca data itu sendiri. Lalu yang kedua, memulai mempelajari dasar-dasar statistik, seperti cara melakukan deskriptif analis, lalu akan lanjut belajar pengolahan data dengan tools yang sering dipakai, seperti Excel maupun Google Sheet. Yang keempat, mempelajari tools business intelligence, Tableau, Power BI, dan Looker Data Studio. Jika kita sudah perlu mengelola data yang jumlahnya lebih banyak dan tersimpan di data relasional, saatnya kita belajar SQL agar bisa melakukan transformasi dan memanggil data yang ada di database tadi. Ketika kita ingin melakukan pengolahan data yang lebih kompleks, saatnya kita belajar Python. Lalu yang pastinya, kita juga perlu mengikuti kompetisi-kompetisi untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa kita sudah mampu untuk bekerja di bidang data analis. Next. Cyber Security Engineer adalah salah satu pekerjaan di bidang keamanan di industri dunia maya yang bertujuan untuk melindungi informasi komputer, perangkat seluler, sistem elektronik, server, dan data penting lainnya dari resiko serangan dunia maya yang berbahaya. Saya terinspirasi oleh Ibu Sri Savitri dengan raih penghargaan Women in Cyber Security Leader pada tahun 2022. Roadmap saya pada saat menjadi seorang cyber security adalah kita harus mengerti beberapa hal dengan kaitan fundamentalnya, yaitu terkait dengan hardware. Setelah hardware, kita harus mengerti terkait dengan OS-nya, ada Windows, Linux, dan juga Mac OS. Lalu selanjutnya kita belajar berkaitan dengan basic security-nya. Setelah kita mengerti basic security, kita berkenalan dengan sistem cloud. Setelah mengerti sistem cloud, ada program skill dan knowledge, dan ada beberapa bahasa yang direkomendasikan seperti Python, Go, JavaScript, C++, Bash, dan juga PowerShell. Nah, itu tadi 3 profesi di bidang IT yang menurut saya banyak peminatnya, termasuk data engineer, cyber security, dan data analis.
Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang kata dari saya dan ada kesalahan pengucapan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.